Shalom, selamat pagi Jemaat Tuhan. Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, Kristus telah bangkit. Doa untuk kesucian bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian gloria bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umatnya di bumi. Tuhan Allah Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi. Yesus Kristus dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, bahwasanya kasih setia Tuhan selamanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya,
Doa hari ini, Allah Maha Kuasa, sebagaimana kami percaya bahwa anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus telah naik ke surga, begitu juga kami di dalam hati dan jiwa naik ke tempat tinggi dan tinggal bersama dengan Dia yang hidup dan memerintah dengan Engkau dan Roh Kudus satu Allah sekarang dan selamanya. Pembacaan pertama kita diambil daripada Mazmur 91 ayat 1 sehingga 7. Ayat pertama, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Inilah firman Tuhan. Pembacaan kedua diambil daripada Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 hingga 31. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa. Karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga, karena kita berasal dari keturunan Allah. Kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak, atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberitakan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan. Shalom dan selamat beribadah, selamat bertemu kepada semua jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan karena kami ada kesempatan sekali lagi untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan pakai hamba-Mu, supaya kebenaran firman Tuhan yang disampaikan ini diterima oleh semua jemaat Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang mendengarkan khotbah ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan, secara sadar atau tidak, kita sedang melangkah ke satu perubahan norma-norma kehidupan kita yang sama ada secara sadar atau tidak, kita tidak ada pilihan
untuk kita bergerak kepada perubahan-perubahan situasi yang terjadi di dalam dunia ini, bahkan di sekeliling kita ini. Gara-gara pandemik ini, pandemik COVID-19, ada banyak perubahan yang telah terjadi di dalam kehidupan kita. Cara kehidupan kita berubah, amalan kehidupan kita berubah, cara ibadah kita juga berubah, kebiasaan-kebiasaan juga kita telah berubah. Saya tidak dapat bayangkan jika keadaan ini berterusan untuk beberapa waktu lama lagi. Tapi saya tidak menolak kemungkinan kalau itu boleh terjadi. Itu tidak ada yang mustahil. Kita sedang melalui satu perubahan-perubahan norma-norma kehidupan kita setiap hari. Makanya jemaat Tuhan, sebagai orang yang percaya, bagaimana cara kita supaya kita boleh hidup di dalam perubahan situasi yang sedang berlaku sekarang ini? Saya tidak dapat bayangkan bagaimana satu hari nanti saya harus memberikan perjamuan kudus kepada semua jemaat Tuhan. Bagaimana caranya? Apakah yang harus saya lakukan? Apakah yang harus kita buat? Bagaimana cara semua agar itu nampak berhasil? Saudara, kita sedang melalui perubahan ini. Nah, bagaimana cara kita? Makanya saudara, firman Tuhan hari ini saya ingin mengambil satu tema, ketika situasi telah berubah. Bagaimana cara kita? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita buat, saudara? Nah, dalam pembacaan yang pertama dan pembacaan yang kedua, kita kan mulai belajar bagaimana tokoh-tokoh dalam Alkitab seperti Paulus dan pemazmur itu membiasakan hidup di dalam ruang lingkup yang benar-benar telah berubah. Mungkin pengalaman mereka itu tidak sama dengan apa yang kita alami. Kita lihat yang pembacaan kedua, Paulus sampai dia memasuki di satu kota yang bernama Athena. Saudara, dia begitu terkejut karena situasi kota itu sangat berbeza berbanding kota-kota yang lain yang pernah dia pergi. Firman Tuhan berkata dalam ayat yang ke-16, kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Bahkan dalam ayat yang ke-26, ketika Paulus sedang berjalan, dia terkejut karena dia melihat sebuah mezbah yang bertulis ditujukan kepada Allah yang tidak dikenal. Mungkin ini satu pengalaman baru yang dihadapi oleh Paulus, melihat kota yang penuh dengan patung-patung berhala dan begitu terbuka untuk dijual. Ini mengejutkan Paulus. Bagaimana cara dia untuk menghadapi situasi seperti ini? Seperti yang saya katakan, mungkin situasi Paulus dan situasi kita ini berbeza. Tapi kita ingin belajar bersama-sama, saudara. Apa yang Paulus lakukan untuk menghadapi perubahan situasi seperti ini? Perlukah kita mengikut arus? Atau perlukah kita melawan arus? Saudara yang saya kasihi, ada dua perkara yang harus kita perhatikan baik-baik. Secara singkat, bagaimana cara Paulus menanggapi permasalahan ini, berhadapan dengan situasi. Saudara, yang pertama, apa yang Paulus lakukan? Sewaktu dia berhadapan dengan situasi seperti ini, Paulus tetap pertahankan kebenaran firman. Ini yang dia lakukan. Pada waktu dia melihat patung-patung berhala itu dan dia mulai menyatakan kebenaran firman Tuhan. Ayat yang ke-24, ini kata Paulus, dia berkata seperti ini. Allah telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia.
Ini perkara yang penting yang harus kita perhatikan bersama-sama. Sewaktu kita sedang berhadapan dengan pandemik ini, dengan situasi ini, apapun terjadi saudara, ingat, pertahankan kebenaran firman Tuhan. Kita harus berpegang kepada kebenaran. Saudara, gara-gara pandemik ini, ekonomi dunia jatuh. Ada banyak cobaan di luar. Ada banyak orang yang terpaksa gulung tikar gara-gara pandemik ini. Dan ada banyak hasutan di luar, bahkan pujuk rayu di luar sana yang menggoda kita untuk meraih keuntungan atau keuangan yang lebih disebabkan masalah ekonomi ini. Tapi dengar baik-baik saudara, kita jangan berkompromi dengan hal yang tidak benar. Tidak berkompromi kepada ketidakbenaran. Ini yang dilakukan oleh Paulus. Dia melihat patung-patung, dia tidak akan tergugat karena dia tetap berpegang kepada kebenaran. Kita mendengar di sana di sini ada banyak orang yang telah mati gara-gara pandemik ini, ketakutan sana sini. Kita berhadapan dengan kehidupan yang sama sekali berbeza. Apapun yang kita hadapi di hadapan situasi selepas ini saudara, ingat, tetap pertahankan kebenaran firman Tuhan. Hal yang kedua, apa yang Paulus lakukan? Saudara, ayat yang ke-23 saya baca. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Apa yang Paulus lakukan saudara? Dia tetap terus bersaksi. Apa yang ada di sekelilingnya, situasi yang dia hadapi, itu tidak menghalang untuk dia bersaksi. Saudara, saya mau mendorong jemaat Tuhan, jangan jadikan pandemik atau virus ini jadi penghalang kita untuk kita bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan. Bersaksi yang menunjukkan kita ini berbeza dengan orang yang lain. Kadang-kadang saya ada mendengar bahwa ada di kalangan jemaat kita yang tidak berkumpul, beribadah karena bukan di gereja, di rumah masing-masing. Mereka lebih suka bersendirian dan tidak berkumpul beribadah dengan keluarga dan orang lain di rumah. Saudara, bila saya mendengar, hati saya ada sedikit sedih, tapi saya mau mendorong saudara, apapun terjadi, apapun keadaan, apapun situasi di luar, tetap bersaksi. Tunjukkan bahwa orang kita ini yang percaya kepada Tuhan itu, kita tidak sama dengan orang yang tidak percaya di luar sana. Kita tunjukkan saudara, terus bersaksi. Tunjukkan bahwa sesulit apapun situasi kita, kepercayaan kita tidak akan pernah berubah. Supaya orang melihat Yesus itu ada di dalam hati kita. Terus bersaksi. Saudara, saya mau mengakhiri dengan Mazmur yang dibacakan dalam pembacaan pertama tadi. Mazmur 91. Saudara, pemazmur dalam Mazmur 91 ini mengalami keadaan yang tidak begitu menyenangkan. Tetapi dengar baik-baik dalam ayat yang ke-7 dalam Mazmur 91 ini. Apa kata pemazmur? Dia berkata seperti ini. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kanan, tetapi itu tidak akan menimpamu. Saudara, ada 10.000 orang rebah di sebelah kanan kita. Firman Tuhan berkata bahwa itu tidak akan menimpamu. Maksudnya apa saudara? Apapun situasi yang kita hadapi dalam kehidupan kita, saudara dengar sini baik-baik. Penjagaan Tuhan, pertolongan Tuhan itu tetap nyata dalam kehidupan kita.
Saya berdoa kepada Tuhan untuk semua jemaat Tuhan. Situasi yang kita hadapi itu mungkin boleh mengubah ibadah kita. Situasi yang kita hadapi sekarang itu mungkin boleh mengubah norma-norma kehidupan kita. Tapi jangan biarkan situasi yang kita hadapi ini mengubah, menggugat iman percaya kita. Tetaplah bersaksi tentang Tuhan dan pertahankan kebenaran Tuhan. Saudara, kalau ada di antara jemaat yang terkesan akibat daripada pandemik ini, saya mau berdoa untuk kamu hari ini supaya Tuhan menguatkan kamu. Kalau ada di antara jemaat Tuhan yang imannya sudah mulai down, sudah mulai jatuh karena situasi ini, saya akan berdoa untuk kamu supaya kuasa Tuhan turun dan menguatkan kamu. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Dan saya berdoa untuk jemaat Tuhan, kalau ada di antara mereka Tuhan, akibat daripada pandemik ini yang situasi yang telah mengubah situasi dan iman mereka mulai tergugat, saya berdoa dalam nama Yesus, menjamah mereka. Kekuatan yang daripada Tuhan turun ke atas mereka dan menguatkan mereka. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus, berkati semua jemaat Tuhan yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jamah kehidupan mereka. Terpujilah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini doa hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih semua jemaat Tuhan. Diberkatilah mereka yang telah mendengarkan firman Tuhan. Pengakuan iman Naisin bersama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar, yang diperanakan bukan dijadikan, sebab Dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus dan dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita dan disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus, Dia menderita, diseksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga, Dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu Dia naik ke surga, Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Shalom dan selamat pagi. Mari kita semua berdoa. Saya pimpin kita semua dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang baru yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, khusus untuk pagi ini Bapa, Engkau telah memberikan kami waktu bersama dengan ahli keluarga kami masing-masing Tuhan dalam ibadah online kami. Bapa, saat ini kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar sebentar tadi. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang mendengar akan terus dikuatkan lewat daripada firman ini Bapa. Terima kasih Tuhan untuk satu lagi pelajaran yang baru yang kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Bapa, kami mengucap syukur juga untuk sepanjang minggu lalu, untuk pelindungan Tuhan khususnya dimanapun kami berada, siapapun kami Tuhan, kami percaya Tuhan sentiasa melindungi kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapa, saat ini kami berdoa khusus untuk negara kami Malaysia. Tuhan,
Engkau sendiri melihat situasi yang kami sedang hadapi sekarang. Tuhan, kami berdoa, kami mohon Engkau segera campur tangan Tuhan, khusus untuk setiap mereka Tuhan yang sudah Engkau percayakan, yang sudah Engkau amanahkan Tuhan untuk mencari vaksin bagi virus ini Tuhan. Engkau sendiri memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan, kepandaian Tuhan, supaya mereka segera menemukan vaksin bagi virus ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Bapa, kami terus juga berdoa khusus untuk mereka yang sudah dijangkiti virus ini Tuhan. Siapapun mereka Tuhan, dimanapun mereka berada Bapa, saat ini kami berdoa baik karena Tuhan Kau sendiri yang menyembuhkan mereka, menguatkan mereka Bapa, supaya mereka disembuhkan kembali dalam nama Yesus Tuhan. Bagi mereka pengharapan Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah tutup mata Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Bapa, kami berdoa juga khusus untuk keluarga mereka, baik karena Tuhan Kau memberikan mereka penghiburan dan juga Tuhan kekuatan supaya mereka boleh melalui hari-hari mereka dalam situasi yang mereka sedang alami sekarang Bapa. Bapa, saat ini kami berdoa juga khusus untuk setiap barisan hadapan kami Bapa, siapapun mereka Bapa, baik itu nurse maupun itu dokter maupun itu polis atau tentara atau siapapun mereka Bapa yang Kau sudah panggil untuk berhikmat di barisan hadapan ini Tuhan. Kami berdoa baik karena Tuhan Kau menguatkan mereka, melindungi mereka Bapa, begitu juga dengan keluarga mereka Tuhan. Kami mohon dimanapun mereka berada Tuhan, kami percaya Engkau melindungi dan berkat Tuhan sentiasa ada untuk mereka Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Bapa, saat ini kami mau berdoa juga khusus untuk paroki kami, paroki Saint Stephen ini Tuhan, baik dari Silabukan sampai ke Velda Tuhan, dimanapun kami berada, siapapun kami, apapun yang kami lakukan pada waktu ini Tuhan, kami mohon Engkau sendiri yang campur tangan. Bapa, kami berdoa khusus untuk keluarga yang saat ini Tuhan mungkin sedang bergumul, khususnya dari segi keuangan Bapa. Tuhan, kami percaya berkat Tuhan sentiasa ada, dan kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah tutup mata, bahkan Tuhan Engkau sentiasa memberikan kami yang kami perlukan Tuhan, kalau waktu itu tiba Tuhan, sesuai pada waktu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kami mohon Engkau memberkati mereka Bapa. Terima kasih Bapa. Begitu juga dengan kami Tuhan, khusus untuk kami yang sudah mulai bekerja kembali Bapa, baik karena Tuhan Kau melindungi kami dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, kami mohon Tuhan Kau campur tangan, melindungi kami, menjaga kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sekarang belajar dari rumah juga Tuhan, kami mohon Engkau campur tangan, berikan mereka kebijaksanaan, hikmat Tuhan, supaya mereka boleh melakukan tugasan-tugasan yang guru mereka bagi dengan excellent sekali Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau mendengarkan doa kami, dan kami percaya Tuhan Engkau akan menjawab doa kami sesuai dengan waktu Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk hari ini, kami mengucap syukur. Untuk minggu yang akan datang Tuhan, Kau pimpin apapun yang kami lakukan Bapa. Kau pimpin, lindungi kami Bapa, lindungi kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terpuji, termulialah Engkau Tuhan. Hanya di dalam dan atas nama Yesus kami berdoa dan percaya, katakan amin. Jemaat Tuhan, marilah kita terima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal beserta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin.